Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Terungkap sosok Yeni Wahid menguat untuk dampingi Anies Baswedan. Saya sejak awal mengatakan bahwa Anies Baswedan ya akan memilih Mbak Yeni. Mengapa saya yakin dan saya yakinnya? Karena di satu sisi pertemuan-pertemuan dengan Partai Nasdem, pertemuan-pertemuan dengan yang lain, sosok Yeni itu bisa dijadikan sebagai alat ya tolak ukur Anies Baswedan kemenangan di situ begitu. Mengapa? Tokoh-tokoh NU itu mengapa sekarang itu menjadi rebutan? Ya karena pada salah satu intinya adalah ya karena warga Nahdliyin yang ada di Indonesia kalau bersatu kemenangannya sangat mutlak sekali begitu kan. Karena pada hakikatnya kemenangan itulah yang kemudian kita ambil di situ. Ini jangan sampai ya analisisnya begini, jangan sampai tokoh-tokoh NU itu menjadi wakil Pak Ganjar. Karena apa? Karena ketika tokoh NU itu menjadi wakilnya Pak Ganjar, maka kemenangan mutlak kepada Pak Ganjar. Saya katakan itu begitu kan. Saya sejak dulu mengatakan dan menganalisis kalau ingin menang ya menjadi calon presiden begitu ya. Ya, karena ini kan masih baru semua begitu. Ya, gandengkan dengan tokoh NU begitu. Saya rasa aman di situ begitu ya. Dan bahkan banyak sekali komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen terungkap sosok Yeni Wahid menguat untuk dampingi Anies Baswedan. Ya, ini positifnya buzzer pemerintah tidak berani kritik. Bisa saja begitu kan. 100% dipilih Anies Baswedan, adakah AHY? Nggak ada yang lain. Realistis begitu. Bahkan satu dari sedikit tokoh wanita yang terpelajar, cerdas, bersih ya, perawat kebinekaan. Satu lagi yang selalu membuat kagum pada sosok Mbak Yeni ya, adalah public speakingnya keren begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau Anies Baswedan memilih Mbak Yeni itu saya rasa tepat luar biasa begitu ya. Karena di satu sisi mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan, di satu sisi di Jawa Timur dan di Jawa Tengah akan mudah untuk memenangkan di situ karena lumbungnya NU begitu ya. Kalau sampai ya cawe-cawe ya cawapresnya yang Anies, itu kan hak yang Anies buat milih ya. Tetapi kita juga punya hak buat nggak milih ya. Mending ngopi di rumah daripada nyoblos nggak ada untungnya juga. Ya bukan seperti itu. Yang penting kan Anies Baswedan kan menang di situ begitu kan. Karena kita melihat bahwa persoalan-persoalan narasi yang dibangun untuk mereka begitu kan ya. Pada hakikatnya gimana begitu kan. Ya kan yang dibutuhkan itu adalah kemenangan di situ begitu kan, bukan soal ini capresnya harus kita bangun bersama-sama begitu ya, tapi intinya kalah ya sama aja blunder di situ begitu. Yang jelaskan itu cuma analisa dan bukan keputusan final dari Pak Anies Baswedan untuk menentukan siapa yang pantas mendampingi beliau ya. Kalau bicara ya cawapres yaitu Khofifah serta Bu Susi, nama mereka yang nggak asing di mata masyarakat Indonesia, apalagi juga bicara rekam jejak beliau ya. Kalau ya semua wakil dari NU berarti yang menentu kemenangan ya, yang menentukan kemenangan bukan NU tapi capresnya, suara NU terbelah ya, bisa saja begitu kan. Karena pada hakikatnya kalau NU terbelah di situ begitu atas atas suara-suara yang kemudian dimiliki Anies Baswedan, terus kemudian dimiliki Pak Ganjar, dimiliki Pak Prabowo, akan mudah sekali begitu membentukkan nasib itu begitu. Tapi kalau Pak Anies Baswedan jauh dari itu begitu ya, wallahu alam ya, hanya rakyatlah yang menentukan ini semua begitu. Yeni Wahid ya ambil alih PKB dulu lah, kumpulkan kader PKB militan ya, usul Yeni Wahid ketum ya. Saya kira PKB kan Muhaimin sangat kuat di situ begitu kan, mending membuat partai baru lebih enak begitu. Aku lebih ya ke arah Khofifah dan Mbak Yeni. Ya, saya kira seperti itu analisanya begitu kan. Karena proses dalam demokrasi Anies Baswedan ini membutuhkan sosok yang kemudian ya menjadi mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan ini. Kalau pakai strategi harusnya yang menang dari NU, bisa Yeni Wahid, bisa Bu Khofifah. Kalau perlu Gus Yahya ditawari juga ya. Bagaimanapun prinsip orang NU itu nurut ya, dauh kiai ya. Dari prinsip ini bisa dipatahkan oleh Bu Khofifah ya. Karena kenyataan Bu Nyai tidak nurut sama Pak Kiai. Ya bukan seperti itu begitu. Tapi tokoh-tokoh NU itu punya solusi, punya tabayun yang luar biasa di situ begitu. Yang harus kita gunakan begitu kan. Ini tidak hanya politik saja begitu kan. Ya kalau NU itu masuk di situ begitu, itu kan punya catatan luar biasa begitu kan ya. Berkiprah politiknya ya tidak dipandang dipandang oleh calon-calon presiden begitu ya. Bahkan banyak sekali komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya beritanya, terungkap sosok Yeni Wahid menguat untuk dampingi Anies Baswedan ya, dikutip dari tvnews.com ya.
Menjelang pengumuman calon wakil presiden, Cawapres Anies Baswedan tiba-tiba terungkap nama baru yang disebut calon kuat, yakni Wahid ya, yang putri-putri kedua dari Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Tersebut diusung oleh Partai Demokrat bersama dengan kandidat lain untuk mendampingi Anies Baswedan. Ya, ini sudah menguat di situ begitu ya. Ini Abdurrahman Wahid ya, putri kedua dari Abdurrahman Gus Dur tersebut diusung oleh Partai Demokrat, katanya begitu ya. Nama Yeni sendiri sudah masuk setelah masuk beberapa ya berbagai proses evaluasi dan juga pertimbangan selama minggu ya pertama di bulan Juni. Yang menarik ya, sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono selalu disebut menjadi kandidat terkuat dari cawapres pasangan Anies Baswedan. Terkait dengan sosok AHY, perwakilan Partai Demokrat yang diwakili ya oleh Andi Arief menyebutkan tidak pernah memaksakan ya putra Susilo Bambang Yudhoyono itu ya putra SBY untuk mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres. Itu kan sudah jelas begitu. Kenapa orang-orang di luar sana, para buzzer cebong seolah-olah begitu ya dadakan mendukung Demokrat ya, mengatakan Demokrat sayang sekali ya masuk di koalisi perubahan mengusung Anies Baswedan tidak dapat apa-apa, katanya begitu ya. Inilah tolak ukur para buzzer untuk membangun bangsa kita begitu kan, bukan ya tolak ukur membangun bangsa kita bersama-sama begitu. Kalau cawapres ditentukan yang si A, si B, dan si C dan koalisi itu, saya kira tidak akan menemukan titik temu di situ sampai kapanpun begitu ya. Yang namanya politik kan seperti itu begitu. Jadi saya rasa pandangan-pandangan Demokrat sekarang itu kalau memberikan kebebasan itu saya rasa sangat intelektualnya sangat luar biasa begitu ya. Perlu diapresiasi begitu. Masuknya Yeni Wahid ke dalam bursa cawapres tentu saja menjadi sorotan karena selama ini pengelola The Wahid Institute tersebut merupakan seorang aktivis demokrasi ya, pluralisme dan juga toleransi. Yeni Wahid pernah menjalani profesi menjadi seorang jurnalis dan pernah ditugaskan ke Timur Timur ya sampai dengan Australia. Karirnya di dunia perpolitikan tentu saja tidak perlu diragukan ya. Bahkan Yeni Wahid pernah menjabat sebagai staf khusus bidang komunikasi politik di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Bayangkan begitu kan. Ini artinya apa? Artinya selama ini menunjukkan bahwa ya rekam jejak karir Yeni Wahid itu sangat luar biasa di situ begitu kan. Bahasa Inggrisnya juga pinter begitu kan, ditempatkan dengan berbagai hal juga bisa di situ begitu. Ini kan perlu diapresiasi luar biasa. Kalau ini memang benar-benar menjadi cawapres Anies Baswedan, saya yakin kemenangan mutlak ke Anies Baswedan sudah di depan mata. Mengapa begitu kan? Karena tidak hanya lain tokoh-tokoh yang kemudian yang memberikan dampak positif begitu kan, itu tokoh NU ya, tokoh NU yang perempuan ya setelah Bu Hovifah begitu kan. Ya, kita menunjukkan bahwa ya sah-sah aja begitu kan. Tetapi menurut kami, pandangan kami adalah orang-orang perempuan ya yang hebat ya di situ begitu, yang punya dampak demokrasi, yang merawat demokrasi kita ya, Yeni Wahid begitu kan. Tak hanya itu, Yeni Wahid juga menduduki jabatan sebagai Direktur The Wahid Institute dari tahun 2014 ya pada sampai saat ini. Bahkan jabatan lain yang pernah diemban oleh Yeni Wahid yaitu Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa ya 2005-2008, Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa ya 2008-2012, Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru ya PKBIB ya 2012. Koalisi Perubahan menginginkan pendamping Anies ya sosok yang dekat dengan ormas tersebut Nahdlatul Ulama dan memiliki elektabilitas cukup tinggi di Jawa Timur, wilayah yang suara Anies masih dianggap relatif kecil begitu. Tapi di satu sisi ya orang-orang di luar sana tidak banyak yang kemudian juga mendukung ya Yeni Wahid. Bisa saja seperti itu walaupun kedekatan-kedekatan itu ada begitu kan. Yang namanya politik itu kan dinamis begitu ya. Artinya apa? Ya, misal kalau Yeni Wahid menjadi wakil presiden lantas dengan yang lain yang sudah mendukung Ganjar sana sini begitu kan, pasti ada sesuatu yang mengkhianati itu begitu kan. Inilah mengapa NU itu tidak bersatu ya karena seperti itu, karena berbeda pilihan dan sebagainya. Memang ini kan memberikan kebebasan ya, tapi perlu diingat bahwa kalau ingin menang bersatu, usunglah tokoh NU di situ bersama, rebutlah di situ begitu kan. Kan setidaknya kan dia punya partai begitu kan. Ya basisnya dulu itu banyak yang sosok yang kemudian tidak dikait-kaitkan dengan partai PKB dengan NU begitu kan ya. Tetapi basisnya itu adalah kalau PKB NU, kalau NU PKB. Seharusnya kan seperti itu begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.